Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes. Puji Tuhan, di hari Minggu ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu Jemaat Tamalate. Hari Minggu ini adalah hari Minggu yang sangat spesial. Anak-anak tahu tidak kenapa hari Minggu ini adalah hari yang spesial? Kenapa? Ya betul, karena hari ini adalah hari Paskah. Berarti kalau hari Paskah itu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sekalipun di hari ini kita melakukan ibadah Paskah secara online, tapi kita bersyukur, kita bersukacita pada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Untuk itu, mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyanyi Happy Ya Ya Ya. Mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Mari kita menyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita hari ini sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Nah, anak-anak, kalau dilihat Ibu Guru Rizva dan Ibu Guru Ledi, ada jarak di antara kita. Tahu tidak kenapa? Kenapa ada jarak di antara Ibu Guru Ledi dan Ibu Guru Rizva? Jarak ini bukan berarti bahwa Ibu Guru Rizva dan Ibu Guru Ledi bermusuhan, tidak. Tapi karena kita harus menjaga jarak supaya kita tetap sehat dan tetap aman dari virus yang melanda Indonesia saat ini. Nah, anak-anak yang di rumah juga harus menjaga jarak ya. Dan juga rajin untuk cuci tangan menggunakan sabun, dan kalau berpergian keluar rumah harus menggunakan masker, dan ketika kembali ke rumah harus juga langsung mandi ya, supaya tidak terjangkit oleh virus corona. Mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam
anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu, semuanya duduk dengan tenang. Dan di saat ini, kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari Pak Guru Omes. Ya, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Semua dalam sikap duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah memberkati kami dari tidur malam, dan pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggumu, walaupun dari rumah masing-masing kami akan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua agar bisa memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati juga Pak Guru yang akan bercerita. Tuhan Yesus berkati agar bisa bercerita dengan baik. Di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang di rumah, sebelum Pak Guru Omes bercerita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, pastinya anak-anak yang di rumah sudah mengingat cerita minggu lalu yang sebelum Pak Guru Omes tanya. Nah, cerita minggu lalu adalah bahwa Bapak Petrus menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali sebelum yang berkokok, dan Bapak Yudas juga yang bunuh diri, di mana dia bunuh dirinya di tanah hasil penjualan yang dijual Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, pagi hari ini cerita kita baru buat anak-anak yang di rumah. Kita pagi hari ini merayakan Paskah. Pada waktu itu adik-adik atau anak-anak yang di rumah, 3 orang perempuan pergi menuju ke kubur Yesus. Nah, yaitu ada Ibu Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, serta Salome. Mereka bertiga ini pergi membeli rempah-rempah anak-anak dan membeli minyak pada hari Sabat untuk meminyaki Tuhan Yesus yang ada dalam kubur pada waktu itu. Mereka berencana membeli rempah-rempah untuk meminyaki Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus itu waktu meninggal, mereka mau kasih harum Tuhan Yesus, mereka mau kasih bersih. Nah, pada waktu pagi-pagi betul, pada hari Minggu, mereka menuju ke kubur Tuhan Yesus. Dan dalam perjalanan, mereka bertanya-tanya, siapa yang akan membantu kita untuk mendorong batu yang ada di depan kubur Tuhan Yesus? Karena batu itu sangat besar. Pasti kita tidak mampu untuk mendorong batu itu. Nah, pada waktu mereka bertiga mendekati kubur Tuhan Yesus di sana, anak-anak yang di rumah, mereka kaget karena mereka melihat kubur Tuhan Yesus atau batu yang berada di depan kubur Tuhan Yesus itu sudah terguling. Mereka takjub melihat bahwa batu itu sangat besar. Siapa yang mendorong atau yang membuka kubur penutup dari kubur Tuhan Yesus? Nah, pada waktu mereka masuk ke dalam, mereka melihat cahaya putih dan seorang muda berpakaian putih duduk di sebelah kanan, di mana tempat Tuhan Yesus dibaringkan di dalam kuburan itu, adik-adik. Mereka sangat heran dan takjub. Dan pemuda itu bilang, "Hei, siapa yang kalian cari? Tuhan Yesus orang Nazaret itu kan? Dia sudah bangkit. Kalian jangan takut dan khawatir dan bersedih. Dia sudah bangkit sesuai apa yang dia firmankan, dan dia bilang pada waktu dia masih hidup sebelum dia diserahkan kepada tua-tua pada waktu itu." Nah, waktu itu adik-adik, malaikat bilang, Tuhan Yesus menunggu kalian di Galilea. Pergilah dan sampaikan kepada si Petrus dan murid-murid yang lain. Dengan hati yang sangat cemas dan mereka bersedih, pada waktu itu mereka tidak tahu apa yang mereka mau bilang, karena mereka sangat gugup mendengar berita itu. Mereka dengan sekejap mereka meninggalkan kubur itu. Mereka pergi ke Galilea dan mereka bertemu sama Petrus dan murid-murid yang lain. Dengan sekejap mereka memberitakan bahwa kabar bahagia itu. Walaupun dengan gugup-gugup ya adik-adik mereka sampaikan. Nah, dari situ
Tuhan Yesus melalui perantaran murid-muridnya menyampaikan dari timur ke barat bahwa berita itu sangat bagus dan mereka sudah sampaikan kepada semua orang sehingga berita itu tersebar. Nah, adik-adik yang di rumah atau anak-anak yang di rumah, dari cerita kita pada pagi hari ini mengajarkan ada 3 hal. Yang pertama, bahwa janji Tuhan itu selalu ditepati, ya dan amin, dan tidak ada yang bohong-bohong itu. Kenapa? Karena Tuhan bilang Dia akan bangkit. Terus yang kedua, kita taat akan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita taat perintah-perintah Tuhan, pasti kita disayang oleh Tuhan Yesus. Saat sekarang kita harus taat, walaupun di tengah pandemik kita harus mengikuti peraturan yang pemerintah anjurkan kepada kita untuk tetap di rumah dan tetap memakai masker untuk menjaga kesehatan supaya kita tidak terjangkit virus corona. Yang ketiga adalah kita jangan selalu bersedih atau berlarut sedih dalam kesedihan kita, bahwa Tuhan selalu ada buat kita dimanapun kita berada, baik sekarang maupun suka maupun duka, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Cerita kita terdapat di Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai pasalnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. Kita buka Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin buat firman Tuhan. Anak-anak, kita bersyukur karena berkat kesehatan, berkat umur panjang, Tuhan masih berikan bagi kita. Dan untuk membalas berkat Tuhan itu, kita akan memberikan korban syukur persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari dengarkan nats persembahan dari Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari sambil membawa persembahan kita menyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saat ini kita akan berdoa untuk persembahan kita dan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Guru Omes. Anak-anak yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan berdoa syafaat sekaligus doa persembahan, semuanya dalam sikap duduk yang tenang dan manis.
Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu pada pagi hari ini. Kami sudah melaksanakan ibadah online dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati kami semua untuk menjadi pelaku firman-Mu dan taat akan semua perintah-perintah Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Adik-adik kami Tuhan Yesus yang sakit, Tuhan Yesus berkati. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, serta perawatan dari orang tua, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan Yesus berkati supaya bisa sembuh dan bisa bersama dengan kami melaksanakan ibadah online dimanapun mereka berada. Adik-adik kami yang belajar dari rumah, Tuhan Yesus berkati juga. Walaupun belajar dari rumah, Tuhan Yesus berkati, berikan mereka hikmat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik berkati juga Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, agar bisa melayani dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan masing-masing dan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik berkati juga Mama dan Papa yang selalu menjaga serta mendidik adik-adik kami, berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan dalam menjaga adik-adik kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati agar selalu aman dan tentram, tidak ada keributan dimanapun, khususnya kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Berkati juga kami semua Tuhan Yesus untuk melawan virus corona, terlebih khusus pemerintah. Tuhan Yesus berkati agar virus corona ini bisa kami lewati dengan baik itu semua karena pernyataan Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah masing-masing dan kami akan berpisah. Tuhan Yesus berkati kami semua, berikan kami kekuatan kesehatan Tuhan Yesus untuk menjalankan aktivitas kami selama 1 minggu ke depan dan selanjutnya. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari ibadah kita saat ini. Tapi yang perlu kita ingat dan kita ketahui terus bahwa Kristus telah menang, mengalahkan dosa, mengalahkan maut untuk kita semua. Dan seharusnya kita juga sebagai anak-anak Tuhan selalu bersukacita di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyi Ku Menang, Ku Menang. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita di saat ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah di minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.